Selamat siang sahabat, saya Tika Amsar yang kembali menemani Anda dalam program Breaking News, update COVID-19 dalam Jatim News Today, yang juga disiarkan oleh Radio Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Suara Gresik, Ersal Nganjuk, dan Suara Madiun. Dan Anda bisa ikuti untuk update Breaking News update COVID-19 setiap hari dari Senin sampai Sabtu jam 11.05 waktu Indonesia Barat. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Ya, sahabat, untuk edisi kali ini di hari Rabu 29 April 2020 kita awali dari laporan Diding Yunarto, reporter dari Suara Sidoarjo, yang mengabarkan bahwa kasus positif di Jawa Timur sebagian besar berasal dari status PDP dan OTG. Sahabat, dari data gugus tugas penanganan COVID-19 Pemprov Jawa Timur sampai Selasa kemarin terjadi penambahan yang signifikan untuk kasus positif. Penambahan terbesar kasus terkonfirmasi positif terjadi di 5 wilayah. Ini dikatakan Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur dalam konferensi pers Selasa kemarin. Kita melihat bahwa di Surabaya yang terkonfirmasi positif 392 dan Sidoarjo menjadi 92, kalau kemarin 81, sekarang Sidoarjo 92. Berikutnya nomor 3 Lamongan, kemudian 4 Magetan, dan Kabupaten Malang 28. Ini 5 besar penambahan yang terkonfirmasi positif dari COVID-19 di Jawa Timur. Saya kembali ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa di Surabaya ini yang punya data yang bisa dilihat dari setiap hari tambahan COVID-19 di Surabaya, rata-rata 60% adalah mereka dari PDP. Dari 60% PDP, rata-rata 21% yang terkonfirmasi positif adalah dari OTG. Oleh karena itu, kehati-hatian kita, kewaspadaan kita, dan seluruh kesiapsiagaan kita, terutama pada saat kita memulai PSBB seperti hari ini, itu harus dilipat gandakan karena memang ada hal yang mungkin kita tidak duga ternyata carrier. Mereka adalah orang tanpa gejala. Dari keterangan Gubernur disebutkan lebih dari 60% penambahan positif berasal dari status PDP dan OTG atau orang tanpa gejala. Dan inilah yang harus diwaspadai karena punya potensi penularan. Sampai Selasa kemarin dengan penambahan 59, jumlah total yang terkonfirmasi positif 855, PDP 2.849, ODP 18.769, sedangkan yang sembuh total 152. Saya Diding Yunarto, Suara Sidoarjo untuk Jatim News Today. Ya, dari Diding Yunarto ke reporter Billy Patopoy, masih dilaporkan dari Suara Sidoarjo bahwa hari pertama pemberlakuan jam malam di Kabupaten Sidoarjo dalam PSBB berjalan sukses. Sahabat pendengar Jawa Timur, pemberlakuan jam malam dalam rangka pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di wilayah Kabupaten Sidoarjo sudah dimulai pada Selasa malam kemarin. Patroli gabungan melibatkan TNI, Polri, dan Satpol PP menyisir berbagai kawasan di Kota Delta. Terpantau sejak jam 9 malam, warung kopi, tempat makan, pertokoan, mal, SPBU, dan beberapa tempat fasilitas umum sudah mulai ditutup. Tidak ada kerumunan massa dan hampir seluruh ruas jalan terlihat sepi dari beberapa hari sebelumnya. Hal ini menandakan masyarakat telah mentaati pemberlakuan jam malam yang telah ditetapkan selama masa PSBB sebagaimana tertera dalam Perbup Sidoarjo nomor 31 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan PSBB untuk penanganan wabah COVID-19. Kombes Pol Sumarji, Kapolresta Sidoarjo, dan Letkol Infanteri M. Iswanusi, Komandan Kodim 0816 Sidoarjo, juga turun langsung untuk melakukan patroli dan mengecek jalannya jam malam serta operasi gabungan TNI Polri ini. Kapolresta Sidoarjo juga menjelaskan selama 1 kali 24 jam pelaksanaan PSBB, suasana di Sidoarjo tetap aman dan kondusif. Lebih lanjut, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi sampai dengan 3 Mei 2020. Karena perlu ada beberapa perbaikan, khususnya kesadaran dan kepatuhan pengendara yang harus ditingkatkan. Untuk masa sosialisasi
Setelah selesai, nanti semua harus taat aturan. Yang melanggar akan dikenai sanksi, mulai teguran, tertulis, hingga pencabutan izin usaha bagi yang tidak taat peraturan PSBB ini. Sementara itu, update perkembangan COVID saat ini di Sidoarjo ada 676 ODP, 181 PDP, positif COVID-19 92 orang, dan meninggal 12 serta sembuh 7 orang. Demikian saya Billy Patopoy melaporkan untuk Jatim News Today. Dari Suara Sidoarjo, kita bergeser ke Suara Madiun. Ada reporter Ben Chandra yang mengabarkan bahwa PT KAI perpanjang pembatalan 48 kereta api hingga masa Lebaran. PT Kereta Api Indonesia membatalkan semua perjalanan kereta api jarak jauh di wilayah Daop 7 Madiun, menyusul surat keputusan pemerintah melarang mudik bagi semua warga untuk merayakan Idul Fitri 1441 Hijriah demi mencegah penyebaran virus corona. Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun, Ikvan Henry Wintoko menuturkan, mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2020 dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/202/KPTS/013/2020 tentang pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar di 3 wilayah Surabaya Raya, maka PT KAI telah membatalkan 47 perjalanan kereta api yang berangkat maupun melintasi di Daop 7 Madiun. Lebih lanjut, Ikvan mengatakan, data jumlah pembatalan tiket yang telah diinput dari Rel Tiket System mulai tanggal 1 April hingga 27 April 2020 mencapai 14.089 orang. Pihak PT KAI juga menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan karena semua dilakukan untuk kebaikan bersama serta menjalankan amanah dari pemerintah. Selain itu, PT KAI juga mengimbau kepada pelanggan yang telah memiliki tiket pada masa pembatalan segera melakukan pembatalan melalui aplikasi KAI Akses dan biaya akan dikembalikan 100%. Seperti diketahui sahabat, dari data dashboard.madiunkota.go.id, persebaran COVID-19 di Kota Madiun pertanggal 28 April sebanyak 922 orang dengan resiko. Dengan rincian, 605 selesai pemantauan, 29 orang tanpa gejala, 8 selesai pemantauan, 57 orang dalam pengawasan, 51 selesai pemantauan dan sembuh, dan 2 orang pasien dalam pengawasan. Hingga saat ini, Kota Madiun masih dinyatakan zero positif COVID-19. Saya Ben Chandra, Suara Madiun untuk Jatim Today. Ya, dari Suara Madiun kita bergeser ke Ersal Nganjuk. Ada reporter Muhammad Prasetyo yang mengabarkan 2 pasien positif COVID-19 asal Nganjuk sembuh. 2 pasien positif COVID-19 asal Kabupaten Nganjuk yang dirawat di RSUD Dr. Sudono Madiun dan di RSUD Jombang diperbolehkan pulang dan dinyatakan sehat. Untuk diketahui, pasien yang dirawat di RSUD Dr. Sudono Madiun adalah PNS asal Kabupaten Nganjuk. Adapun pasien yang dirawat di RSUD Jombang adalah tim kesehatan Haji Indonesia Jombang asal Kertosono Kabupaten Nganjuk. Kesembuhan 2 pasien tersebut dikonfirmasi oleh direktur masing-masing rumah sakit, yakni Direktur RSUD Dr. Sudono Madiun, Dr. Bangun Trapsila Purwoko, SPOG, mengatakan pasien berusia 57 tahun itu sudah 2 kali menjalani swab. Pasien sudah bisa pulang setelah 2 kali swab hasilnya negatif. Meski sudah diperbolehkan pulang, Bangun tetap meminta supaya pasien menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Secara terpisah, Direktur RSUD Jombang Dr. Puji Umbaran juga membenarkan jika pasien COVID-19 asal Kertosono, Kabupaten Nganjuk juga sudah dinyatakan sembuh 2 kali swab dan hasilnya negatif. Menurut Puji, tidak semua pasien di RSUD Jombang yang melakukan swab 2 kali hasilnya negatif, melainkan ada beberapa pasien yang sudah 2 kali diambil swab dan hasilnya tetap positif. Karenanya mereka belum diperbolehkan pulang. Data yang kami peroleh dari Dinas Kesehatan, kemarin terjadi penambahan jumlah pasien dalam pengawasan atau PDP sebanyak 3 orang. Total PDP berjumlah 31 orang. 2 orang PDP diantaranya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Yang pertama adalah pasien laki-laki usia 60 tahun asal Rejoso. Pasien mengalami sesak nafas dan meninggal saat perawatan di RSUD Nganjuk. Pasien langsung dimakamkan di desanya sesuai SOP penanganan pasien COVID. Hal yang sama juga terjadi pada pasien laki-laki berusia 25 tahun asal Tanjung Anom. Dia dinyatakan meninggal dunia saat tiba di unit gawat darurat RSUD Nganjuk. Pasien sempat di rapid test hasilnya non-reaktif atau negatif. Pemakaman pasien ini dilakukan dini hari kemarin 28 April menurut Kapolsek Tanjung Anom, Kompol Edi Haryadi.
2 anggotanya ikut membantu proses pemakaman. Selain itu, 2 PDP tersebut ada perempuan berusia 20 tahun asal Lengkong yang sekarang dirawat di RSUD Kertosono. Perempuan yang pernah pergi ke Surabaya itu mengeluh sakit batuk, pilek, dan diare. Rapid testnya non-reaktif. Saya Muhammad Prastio, Ersal FM, Nganjuk. Ya, dari Ersal Nganjuk kita bergeser ke Pamekasan. Ada reporter Arifin dari Ralita FM Pamekasan yang mengabarkan bahwa dampak COVID-19 BLT DD2 Desa di Pamekasan tersalurkan. Bupati Badrut sampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia. Kerabat, Bupati Pamekasan Badrut Tamam menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Desa, dan seluruh stakeholder yang telah memberikan bantuan langsung tunai atau BLT melalui dana desa atau DD yang anggarannya dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Hal itu disampaikan kemarin sore usai menyerahkan secara langsung kepada keluarga penerima manfaat atau KPM. Menurut Badrut Tamam, ada 106 keluarga penerima manfaat untuk Desa Toket, Kecamatan Propo, dan 112 keluarga di Desa Waru Barat, Kecamatan Waru, di luar penerima PKH dan BPNT. Hal itu guna mengurangi beban kebutuhan para terdampak COVID-19 di wilayah Kabupaten Pamekasan yang kini masih zona merah. Bupati Pamekasan berjanji akan segera menyelesaikan seluruh BLT dana desa bagi seluruh warga terdampak COVID-19 yang harus disalurkan mulai April hingga bulan Juni mendatang dengan besaran per keluarga Rp600.000 bagi keluarga tergolong kurang mampu. Kami atas nama pemerintah dan warga Desa Toket dan Waru Barat menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Presiden, Bapak Mendes, dan seluruh stakeholders, Bu Gubernur, dan Pak Kades yang luar biasa, seluruh warga yang telah ikut membantu suksesnya penyaluran BLT dana desa. Sebagai informasi, data sebaran COVID-19 per tanggal 28 April di wilayah Kabupaten Pamekasan, pasien positif COVID-19 yang saat ini tengah menjalani isolasi dan perawatan di RSUD Slamet Martodirjo tersisa 4 orang. Dari jumlah total sebelumnya 6 orang, 2 diantaranya dinyatakan sembuh. Pasien dalam pengawasan atau PDP 4 orang, orang dalam pemantauan atau ODP 34 orang, dan orang dengan risiko sebanyak 1948 orang. Dari Ralita FM Pamekasan melaporkan. Dari Pamekasan kita ke Kabupaten Blitar, ada reporter Risma Erina dari Persada FM Kabupaten Blitar yang mengabarkan bahwa jumlah penerima bantuan sembako murah di Kabupaten Blitar bertambah 17.977. Jumlah penerima bantuan sembako murah atau program bantuan pangan non-tunai BPNT di Kabupaten Blitar dipastikan bertambah. Tak tanggung-tanggung penambahan keluarga penerima manfaat mencapai 17.977. Bantuan ini diberikan bagi warga terdampak COVID-19. Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial BPNT Dinas Sosial Kabupaten Blitar, Atis Eva Eviana mengatakan, belasan ribu penerima itu bukan termasuk data yang sudah ada sebelumnya, yakni berjumlah 71.092 KPM. Nantinya, penerima bantuan ini akan menerima selama 9 bulan atau mulai April hingga Desember 2020. Menurutnya, data tambahan program sembako murah itu dikhususkan untuk menanggulangi pandemi COVID-19. Sementara untuk ATM bagi tambahan penerima bantuan sembako murah ini akan diberikan sekitar awal Mei 2020. Pihaknya saat ini terus melakukan koordinasi dengan bank yang bersangkutan untuk pembagian ATM. Atis menambahkan bantuan senilai Rp200.000 itu nanti bisa langsung ditukar dengan kebutuhan pokok seperti beras, telur, daging, dan lain-lain yang sudah disediakan yakni di agen penyalur e-warung. Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar. Ya, dari Persada FM Kabupaten Blitar kita ke reporter Ari Kusuma yang mengabarkan bahwa anggaran dialihkan untuk menangani COVID-19, sejumlah pembangunan di sektor pertanian Kabupaten Blitar ditiadakan. Dinas Pertanian dan Pangan atau Dispertapa Kabupaten Blitar menyampaikan bahwa sejumlah pembangunan fasilitas di sektor pertanian setempat ditunda pada tahun ini. Kepala Bidang Sumber Daya Manusia SDM Dispertapa Kabupaten Blitar, Dwi Martono mengatakan,
Penundaan itu berdasarkan surat edaran dari Kementerian Keuangan atau Kemenkeu mengenai dana alokasi khusus atau DAK pusat sementara waktu dialihkan untuk penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Beberapa item pembangunan pertanian yang ditiadakan diantaranya pembuatan saluran irigasi, Balai Penyuluh Pertanian atau BPP dan embung. Ia menekankan kepada seluruh kelompok tani agar tidak dijadikan permasalahan, melainkan memahami situasi dan ikut mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam memutus rantai penyebaran virus corona. Dwi Martono menambahkan, sesuai perencanaan awal, pembangunan BPP akan dilakukan di Kecamatan Lingi dan Doko, sedangkan pembuatan embung berada di Kecamatan Kademangan, Serengat, Doko, Ponggok, serta Panggung Rejo. Ari Kusuma, LPPL Radio Persada FM, Kabupaten Blitar. Ya, dari Kabupaten Blitar kita bergeser ke Kota Blitar. Ada reporter Kirana Nisa dari Mahardika FM Kota Blitar yang mengabarkan bahwa jumlah penerima bantuan BLT dan BPNT di Kota Blitar bertambah. Sobat Dinas Sosial Kota Blitar mengusulkan data penerima bantuan langsung tunai BLT sesuai kuota dari Kemensos. Priyo Istanto, Kepala Dinas Sosial Kota Blitar mengatakan kuota penerima BLT dampak COVID-19 dari Kemensos bertambah dari semula hanya 1.040, kini bertambah menjadi 9.290 penerima. Namun dari jumlah total yang diusulkan, hanya 8.661 penerima yang sudah direkomendasi untuk mendapatkan BLT dari Kemensos. Sementara sisanya tidak bisa diinput ke aplikasi milik Kemensos karena kemungkinan ada data yang bermasalah. Priyo menegaskan data penerima BLT yang diusulkan ke Kemensos itu hasil pendataan di tiap kelurahan dan kecamatan, yaitu warga yang terdampak pandemik virus corona atau COVID-19. Menurut Priyo, khusus untuk program BLT dari Kemensos nilainya Rp600.000 akan diberikan selama April sampai Juni 2020. Terkait teknis penyaluran BLT, masih menunggu petunjuk dari Kemensos. Itu dengan adanya bencana COVID-19 ini untuk mengatasi bencana juga nanti bencana pangan ya. Jadi ada kebijakan dari pemerintah itu terkait dengan bagaimana pemerintah khususnya untuk warga yang kurang mampu. Selain BLT, Priyo juga menyebut Kota Blitar mendapat tambahan kuota penerima bantuan pangan non-tunai BPNT dampak COVID-19 dari Kemensos sebanyak 2.434 penerima. Sedangkan jumlah penerima BPNT reguler di Kota Blitar sebanyak 4.828 penerima. Diperkirakan pendistribusian BPNT dampak COVID-19 dilaksanakan awal Mei 2020. Kirana Nisa, Mahardika. Ya, dari Mahardika FM Kota Blitar, kita bergeser ke reporter Ica Puspita. Kali ini yang mengabarkan bahwa refocusing anggaran penanganan wabah COVID-19 Kota Blitar mencapai 63,6 miliar rupiah. Widodo Sabtono Johannes, Kepala Badan Keuangan Aset Daerah BPKAD Kota Blitar, mengatakan anggaran yang terkumpul pada refocusing anggaran tahap pertama senilai 8 miliar rupiah. Anggaran itu dimanfaatkan untuk mencukupi penyaluran bantuan warga Kota Blitar yang terdampak COVID-19. Sementara pada refocusing anggaran tahap kedua, terdapat beberapa sasaran anggaran, mulai dari bidang kesehatan, jari pengaman sosial, dan pemulihan perekonomian. Untuk mendukung penanganan bidang kesehatan, Pemkot Blitar menganggarkan dana senilai 29 miliar rupiah. Anggaran untuk jaring pengaman sosial senilai 12 miliar rupiah dan untuk pemulihan dampak ekonomi senilai 14,6 miliar rupiah. Total refocusing anggaran tahap pertama dan kedua adalah 63,6 miliar rupiah. Widodo mengatakan untuk anggaran yang saat ini berjalan berasal dari refocusing tahap pertama. Sementara untuk tahap kedua masih menyusun mekanisme dan segera disahkan untuk pemanfaatannya. Tahap 2 ini yang untuk penanganan kesehatan disediakan 29 M. Kemudian untuk jaring pengaman sosial atau social safety net-nya itu 12 M. Kemudian untuk dampak ekonomi pasca bencana nanti itu adalah 14,6 M. Widodo juga menambahkan refocusing tahap selanjutnya akan dilakukan jika memang dibutuhkan. Mengingat wabah COVID-19 tidak bisa diprediksi sehingga saat ini pemerintah kota fokus pada pelaksanaan anggaran tahap pertama dan kedua. Ica Puspita, Mahardika FM untuk Jatim News. Dari Mahardika FM Kota Blitar kita bergeser ke Tuban. Ada reporter Hikmah Suroya dari Pradia Suara Tuban yang mengabarkan bahwa Bupati Tuban terima bantuan dari Paguyuban Tionghoa.
Pandemi COVID-19 menggerakkan elemen masyarakat di Kabupaten Tuban untuk saling peduli, tidak terkecuali Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Tuban. Komunitas etnis Tionghoa ini menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak COVID-19 melalui Bupati Tuban Fatul Huda. Bantuan yang diserahkan di Pendopo Krido Manunggal Tuban tersebut berupa 300 APD dan 2.000 masker Senin 27 April 2020 kemarin. Bupati Tuban menyampaikan bantuan ini menjadi kepedulian dan wujud keberagaman di Kabupaten Tuban. Kepedulian terwujud dengan ikut merasakan penderitaan antar sesama manusia. Selaku Bupati, saya sangat bangga dan terima kasih yang setinggi-tingginya pada teman-teman Tionghoa atau paguyuban teman sosial Tionghoa yang pada hari ini memberikan kontribusi APD untuk Pemkab Tuban dan juga nanti dilanjutkan untuk masyarakat Tuban. Hal yang semacam ini punya makna yang luar biasa. Makna yang kita ambil pertama, bahwa ternyata kita ini selalu bisa mempertahankan keberagaman. Ketika ada yang satu sakit, semuanya merasa ikut sakit. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ini adalah solidaritas yang harus kita lakukan terus-menerus. Lebih lanjut dijelaskan, dirinya merasa bangga dan berterima kasih atas kontribusi dari teman-teman etnis Tionghoa. Hikmah Suroya, Pradia Suara Tuban untuk Jatim News Today. Masih dikabarkan dari Pradia Suara Tuban, kali ini ke reporter Aida Aminiyah yang mengabarkan bahwa selama masa pandemi COVID-19, sejumlah event olahraga tingkat provinsi dan nasional tahun ini ditiadakan. Selama masa pandemi corona, sejumlah event olahraga tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional ditiadakan. Hal itu dilakukan sebagai antisipasi penyebaran COVID-19. Ketua Umum KONI Tuban, Mirza Ali Mansur, mengatakan, berdasarkan info yang KONI terima, Popda Jatim tahun ini ditiadakan, namun dijadwalkan dilaksanakan pada 2021. Demikian juga dengan PON 2020 dan beberapa event olahraga lain di tahun ini akan ditunda pada tahun depan. Bersama ini kami sampaikan himbauan dengan hormat kepada seluruh pengurus dan anggota KONI Kabupaten Tuban, seluruh Bapak Ibu Ketua Cabur, Ketua Organisasi Olahraga Fungsional, serta seluruh Ketua Koordinator Olahraga Kecamatan se-Kabupaten Tuban untuk berkenan menunda sementara waktu kegiatan olahraga ke luar kota yang bersifat massal, termasuk kejuaraan-kejuaraan di tingkat provinsi maupun luar provinsi yang akan diikuti. Demikian juga dengan event kejuaraan di tingkat kabupaten yang bersifat massal, kami himbau untuk bisa ditunda sementara waktu sambil melihat perkembangan dan situasi yang ada. Mirza menambahkan terkait dengan penundaan event olahraga tersebut, pihaknya mengimbau semua anggota di jajaran KONI Tuban agar tidak mengadakan atau mengikuti latihan maupun event di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. KONI Tuban menekankan kegiatan olahraga secara mandiri di rumah masing-masing. Aida Aminiyah untuk Jatim News Today. Ya, dan sahabat, demikian breaking news update COVID-19 dalam program Jatim News Today yang disiarkan juga di Radio Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Suara Gresik, Ersal Nganjuk, dan Suara Madiun. Dan Anda bisa ikuti kembali setiap Senin sampai Sabtu jam 11:05 waktu Indonesia Barat. Selamat beraktivitas, saya Tika Amsar, pamit undur diri, selamat siang. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga